Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Pada kesempatan sore hari ini, izinkan kami dari kelompok 4 untuk menyampaikan hasil diskusi kami tentang ketahanan tanaman terhadap patogen. Sebelum masuk ke materi, ada baiknya bagi kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Anggota pertama yaitu Ade Faris Mu'tas dengan NIM 115, kemudian Hanifah Nurudina dengan NIM 121, Pangestu Haris Pratama dengan NIM 126, Wahyu Pradika dengan NIM 128, Auli Azariza dengan NIM 131, Joshua Kevin Pramudia dengan NIM 135, dan yang terakhir Zafar Taufik Amin dengan NIM 136. Topik bahasan kita kali ini adalah yang pertama tentang pengembangan ketahanan melalui pemuliaan tanaman konvensional, kemudian mekanisme ketahanan penyakit tanaman, dan yang ketiga yaitu hubungan antara mekanisme ketahanan dan ketahanan penyakit. Baik, yang pertama adalah pengembangan ketahanan melalui pemuliaan tanaman konvensional. Next. Pada pemuliaan secara konvensional, teknik persilangan yang diikuti dengan proses seleksi merupakan teknik yang paling banyak dilakukan dalam inovasi perakitan kultivar unggul baru. Populasi dasar dengan variasi genetik yang tinggi merupakan bahan pemuliaan yang penting untuk perakitan varietas unggul. Pada pemuliaan konvensional, varietas baru yang memiliki karakter sesuai dengan yang diharapkan dirakit dengan cara menyilangkan individu-individu yang memiliki karakter unggul yang tampak secara morfologi atau fenotip. Tetapi informasi yang diperoleh secara fenotip ini seringkali memberikan hasil yang tidak konsisten, karena karakter yang tampak bukan semata-mata menggambarkan informasi secara genetik, tetapi sudah dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh karena itu, keturunan yang diperoleh dari hasil persilangan ini seringkali mengalami perubahan karakter ke arah yang tidak diinginkan, terlebih bila karakter tersebut lebih dipengaruhi oleh lingkungan. Secara konvensional, biasanya suatu varietas tertentu diidentifikasikan dan diverifikasi kemurniannya berdasarkan sifat-sifat morfologinya. Namun yang menjadi permasalahan adalah varietas-varietas yang berasal dari galur berkerabat dekat seringkali memperlihatkan karakteristik yang sama, bahkan pada kondisi yang spesifik pun kadang-kadang penampilannya sama. Dengan demikian, seleksi ini menjadi tidak akurat. Oleh karena itu, diperlukan teknik untuk mengidentifikasi dan memverifikasi kemurnian suatu benih sehingga kualitasnya dapat terjaga. Untuk pembahasan kedua yaitu ada mekanisme ketahanan penyakit tanaman. Yang pertama ada ketahanan genetik. Ketahanan genetik yaitu ketahanan tanaman yang diwarisi oleh faktor genetik. Kedua, ketahanan lingkungan. Ketahanan lingkungan yang sifat ketahanannya dikendalikan terutama oleh lingkungan. Ketahanan genetik. Ketahanan genetik yaitu ketahanan tanaman yang diwarisi oleh faktor genetik. Ketahanan ini dapat diperoleh dari proses persilangan atau rekayasa genetik. Mekanisme ketahanan disebabkan adanya antisenosis, antibiosis, dan toleransi. Antisenosis adalah bekerjanya mekanisme ketahanan dan tanaman untuk menjerakan atau mereduksi kolonisasi oleh serangga. Umumnya serangga berorientasi sendiri terhadap tanaman untuk makanan, tempat meletakkan telur, dan atau tempat berlindung. Akan tetapi disebabkan sifat tertentu, tanaman tidak dapat digunakan karena ada sifat penjeraan bagi serangga. Tanaman yang memperlihatkan ketahanan dengan sifat antisenosis mampu mengurangi jumlah awal kolonisasi pada satu musim. Demikian juga ukuran populasi dapat direduksi pada tiap-tiap generasi dibanding tanaman yang rentan. Antibiosis adalah mekanisme ketahanan yang bekerja setelah serangga berkolonisasi dan telah mulai menggunakan tanaman untuk kehidupannya. Bila satu serangga makan pada tanaman yang mempunyai antibiotik, maka tanaman tersebut dapat mempengaruhi serangga dalam hal pertumbuhan, perkembangan, reproduksi, dan kelangsungan hidup. Tanaman yang memperlihatkan antibiosis dapat mereduksi laju peningkatan populasi dengan mengurangi laju reproduksi dan kelangsungan hidup serangga.
Toleran adalah sifat genetik dari tanaman yang dapat melindungi diri dari serangan populasi serangga, sehingga tidak ada kehilangan hasil secara ekonomi atau hasil yang dicapai memberikan kualitas yang dapat diperdagangkan. Mekanisme toleran berbeda dari antisenosis dan antibiosis. Varietas toleran tidak berpengaruh terhadap laju peningkatan populasi hama target, tetapi dapat meningkatkan output ekonomi. Toleran adalah mekanisme adaptasi untuk keberlangsungan hidup tanaman dan sedikit banyak bebas dari pengaruh serangga. Secara singkat, toleransi adalah kemampuan tanaman untuk dapat bertahan dari serangan patogen tanpa mengalami kerusakan dan kehilangan hasil. Selanjutnya yaitu ketahanan lingkungan. Ketahanan lingkungan atau ekologi telah dikategorikan sebagai ketahanan semu atau pseudo-resistance dan ketahanan induksi atau induced resistance. Ketahanan semu bukan berasal dari sifat genetik yang dibawa pada tanaman, tetapi dari beberapa perubahan sementara atau temporary shift dalam kondisi lingkungan yang cocok bagi varietas rentan. Varietas tanaman yang memperlihatkan ketahanan semu dipandang penting dalam sistem pengendalian hama terpadu. Perubahan dalam pola pertumbuhan tanaman yang dihasilkan dalam ketidaksinkronan antara serangga dan fenologi tanaman adalah suatu modal untuk mendapatkan ketahanan semu. Tanaman yang matang lebih awal telah digunakan dalam pertanian sebagai strategi pengelolaan tanaman terpadu yang efektif. Namun demikian, tanaman semacam ini akan terserang hebat bila hamanya berkembang biak lebih awal. Yang kedua yaitu ketahanan induksi dapat dihasilkan akibat perubahan lingkungan yang memungkinkan menjadi keuntungan sementara dari tanaman. Ketahanan induksi dapat terjadi saat penggunaan pupuk, herbisida, insektisida, pengatur tumbuh, dan nutrisi mineral atau variasi dari suhu dan panjang hari atau serangan patogen atau hama dapat merubah seluruh unsur kimia dalam jaringan tanaman. Selanjutnya, Selanjutnya adalah tipe ketahanan varietas. Yang pertama adalah ketahanan vertikal. Bila satu varietas lebih tahan terhadap beberapa ras penyakit daripada yang lainnya, maka ketahanan itu disebut vertikal atau tegak lurus. Ketahanan vertikal mengurangi inokulum awal yang efektif dari epidemik awal, sehingga akan menunda serangan penyakit. Di bidang hama yang dinamakan varietas tahan vertikal, yaitu bila ada satu deretan varietas berbeda, akan menunjukkan reaksi yang berbeda bila diinvestasi oleh biotipe hama yang berbeda. Ketahanan vertikal umumnya berada pada tingkat ketahanan tinggi dan dikendalikan oleh gen mayor atau oligogen yang sedikit stabil. Yang kedua adalah ketahanan horizontal. Bila tanaman inang sama efektifnya terhadap semua ras penyakit, maka disebut ketahanan horizontal atau lateral. Daya kerja tanaman tahan horizontal akan menurunkan epidemik setelah terjadinya serangan. Varietas tahan horizontal dikendalikan oleh beberapa gen poligenik atau gen minor, masing-masing dengan sumbangan yang kecil terhadap ketahanan. Ketahanan horizontal adalah moderat, tidak menimbulkan tekanan yang tinggi terhadap serangga, sehingga penggunaan varietas tahan horizontal lebih stabil atau lestari. Panda dan Kurs 1995. Lanjut. Yang ketiga adalah hubungan antara mekanisme ketahanan dan next. Hubungan antara mekanisme ketahanan dan ketahanan penyakit yaitu apabila suatu spora jamur sampai pada permukaan tanaman dengan kondisi lingkungan yang menguntungkan untuk terjadi perkecambahan spora dan perkembangan selanjutnya, maka akan terdapat 5 kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama,
tidak terjadi hubungan antara tanaman dengan parasit. Parasit tidak akan berpengaruh pada tanaman-tanaman tertentu. Contohnya Pusinia gramis yang tidak mampu berkembang pada varietas gandum yang tahan. Apabila spora berkecambah, maka parasit akan mati ketika persediaan spora habis terpakai. Kemudian yang kedua, parasit. Hal ini berhubungan dengan faktor ketahanan genetik seperti morfologi tanaman, biokimia, dan faktor lingkungan. Biokimia yaitu dengan memanfaatkan dan memproduksi senyawa-senyawa kimia yang dapat berpengaruh terhadap hama. Contohnya senyawa phytoalexin yang dapat menghambat Monilenia fruticola. Yang ketiga, patogen bersifat antagonistik terhadap tanaman. Organisme yang dapat berperan sebagai patogen tetapi tidak berfungsi sebagai parasit ini dapat menyebabkan penyakit pada tanaman, akan tetapi tidak mengambil atau mendapat keperluan nutrisi langsung dari jaringan tanaman. Contohnya, Pseudomonas tabasi mengeluarkan toksin wildfire pada tembakau. Yang keempat, antagonisme timbal balik antara tanaman dan patogen. Antagonisme timbal balik antara tanaman dapat diakibatkan karena beberapa kombinasi tanaman inang patogen. Terdapat beberapa jenis patogen yang menyebabkan reaksi hipersensitif atau sensitivitas yang berlebihan pada tanaman inang dan menghambat perkembangan patogen sehingga mati. Yang terakhir, penyesuaian timbal balik antara tanaman dan patogen. Terdapat pula kombinasi antara tanaman dan patogen yang menyebabkan terjadinya penyesuaian timbal balik atas kehadiran satu sama lain. Contohnya yaitu patogen Phytophthora infestans. Next. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman semua atas semangatnya dan perhatiannya terhadap presentasi kami. Sampai jumpa di kesempatan lain waktu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.